Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Septia Rosyani. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Indraprasta PGRI Jakarta, mahasiswa semester 6 dari Fakultas Bahasa dan Seni, Program Pendidikan Bahasa Indonesia. Saya di sini akan menjelaskan tentang 4 hal. Yang pertama ada definisi akhlak dan keutamaannya, lalu yang kedua ada adab atau etika belajar dalam Islam. Yang ketiga ada etika beragama, berbangsa dan bernegara dalam Islam. Dan yang keempat ada pengertian musyawarah dan etika berdemokrasi dalam Islam. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai poin pengertian akhlak dan keutamaannya. Akhlak merupakan sebuah sistem yang mengatur pola atau sikap atau perilaku seseorang atau seorang manusia yang ada di muka bumi ini. Jadi akhlak itu merupakan nilai atau value yang dimiliki seorang manusia dan dilihat dari sikap dan tingkah lakunya, seperti itu. Dan kita ketika ingin mengukur akhlak seseorang, apakah seseorang itu berakhlakul karimah yang baik, berakhlak yang baik atau tidak memiliki akhlak, itu berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Kita bisa berpacuan dan melihat orang tersebut memiliki akhlak atau tidak, yaitu dari Al-Quran dan Sunnah yang diterapkan oleh dan Sunnah yang atau perilaku yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu merupakan definisi akhlak. Lalu keutamaannya apa? Yang pertama, ketika seseorang memiliki akhlakul karimah yang baik, ketika seseorang berakhlak, keutamaannya adalah yang pertama itu bisa memberatkan timbangannya di akhirat. Karena ketika seseorang memiliki akhlak yang baik, itu kan artinya orang tersebut mengikuti apa-apa yang ada di dalam Al-Quran dan mengikuti sunnah atau perilaku dan perbuatan yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya orang tersebut bisa dipastikan berat timbangan kebaikannya ketika di akhirat. Lalu juga yang kedua, keutamaannya ketika seseorang memiliki akhlak yang baik adalah dicintai oleh Rasulullah. Karena apa? Karena seseorang yang berakhlak yang baik itu setiap perilakunya, setiap perbuatannya itu mengacu pada Al-Quran dan Sunnah. Sedangkan Sunnah itu adalah segala sesuatu yang dikerjakan oleh Rasulullah. Tuh, lalu yang ketiga adalah mempunyai kedudukan yang tinggi. Mempunyai kedudukan yang tinggi di mana? Yaitu di mata Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika manusia memiliki akhlak, Allah pasti menyukai manusia tersebut, karena akhlaknya yang baik, akhlaknya yang bagus. Seperti itu. Kita memang tidak memerlukan kedudukan atau nilai yang kita tidak memerlukan penilaian di hadapan manusia, namun kita itu memerlukan penilaian di hadapan Allah. Bagaimana penilaian Allah terhadap kita sebagai hambanya gitu ya. Ya ini dengan cara kita berperilaku yang baik, yaitu atau memiliki akhlakul karimah yang baik. Lalu yang keempat, keutamaannya adalah dijamin rumah di surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Mempunyai akhlak yang mulia itu sangat penting bagi seorang muslim, karena keutamaannya mempunyai akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia ini sangat besar, yaitu salah satunya adalah dijamin rumah di surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang intinya bahwa akan dibuatkan rumah tepi di surga bagi orang yang meninggalkan debat walaupun orang tersebut benar. Jadi debat itu kan merupakan salah satu perbuatan yang tercela gitu ya, karena menghabiskan waktu dan membuang waktu secara sia-sia.
dibuatkan rumah di tengah surga bagi orang yang tidak suka berbohong meskipun hanya bercanda, serta rumah di atas surga bagi orang yang berakhlak mulia. Seperti itu. Jadi orang yang berakhlak mulia itu tidak suka berbohong, tidak suka berdebat atau tidak suka memperdebatkan masalah-masalah yang seharusnya tidak diperdebatkan, masalah-masalah yang sebetulnya ada solusinya. Karena kan kita sebagai orang muslim tentunya melakukan segala hal itu dengan musyawarah ya, seperti poin yang sudah termasuk dalam hal yang ingin saya jelaskan. Itu ada pengertian musyawarah, etika dan berdemokrasi. Nah ini termasuk ke dalam akhlak seseorang gitu ya. Jadi ketika seorang itu memiliki akhlak yang baik, orang itu akan memusyawarahkan sesuatu dengan benar gitu, agar tidak terjadi perdebatan ataupun perselisihan di dalam kehidupan dan di dalam kehidupan sosial tentunya gitu ya. Lalu yang poin itu merupakan pengertian akhlak dan keutamaannya. Dan poin kedua ada adab atau etika belajar dalam Islam. Adab itu ada banyak sekali macamnya. Adab itu ada banyak sekali penempatannya. Ada adab kepada orang tua contohnya, dan adab juga salah satunya ketika kita harus beradab, salah satunya itu adalah dalam hal menuntut ilmu. Ketika kita menuntut ilmu sebagai orang yang terdidik, yang berpengetahuan, tentunya kita harus memiliki adab. Bahkan adab ini sangat diperlukan gitu ya dalam menuntut ilmu ini. Bahkan ada satu imam, yaitu Imam Malik rahimullah, pernah berkata pada orang Quraisy, yaitu perkataannya adalah pelajarilah adab sebelum mempelajari suatu ilmu. Karena apa? Karena ketika kita mempelajari suatu ilmu tanpa dibarengi dengan adab sebagai seorang manusia, maka niscaya kita sebagai orang yang menuntut ilmu itu akan merasakan kesulitan. Yang pertama akan merasakan kesulitan, dan bisa jadi ilmu tersebut tidak masuk atau tidak berkah, bisa dikatakan seperti itu. Jadi ilmu yang kita pelajari akan sia-sia dan tidak akan membawakan manfaat bagi orang banyak. Karena kan ketika kita menuntut ilmu, kita berharap ilmu yang kita pelajari akan manfaat baik untuk diri kita sendiri maupun untuk orang banyak, seperti itu. Lalu adabnya seperti apa? Yang pertama, kita niatkan bahwasanya ketika kita menuntut ilmu, kita niat kita ingin berpengetahuan, ingin memiliki sesuatu ilmu, itu diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Kita niatkan kita menuntut ilmu itu karena Allah. Jangan kita niatkan untuk hal-hal yang tidak baik, karena tujuan daripada menuntut ilmu itu sudah benar. Ketika kita memiliki niat untuk menuntut ilmu itu sudah benar, tapi ketika niatnya salah, bukan niatnya adalah karena Allah Subhanahu wa taala, tapi niatnya untuk yang lain, apalagi hal-hal yang buruk, ya balik lagi bisa jadi ilmu itu tidak berkah dan tidak bermanfaat. Lalu yang kedua itu kita selalu berdoa. Sebelum kita menuntut ilmu, tentunya kita berdoa terlebih dahulu, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita segalanya, yang telah memberikan kita akli atau akal untuk berpikir. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kita pelajari bisa bermanfaat bagi kita maupun orang banyak. Apa yang kita pelajari berkah dan bermanfaat. Apa yang kita pelajari bisa kita gunakan sebaik mungkin agar kita tidak menjadi orang yang sia-sia. Dan kita juga bisa dipermudah, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menuntut ilmu. Yang ketiga, selalu bersungguh-sungguh. Ketika kita menuntut ilmu,
niscaya kita harus ketika kita menuntut ilmu, kita harus bersungguh-sungguh. Niscaya ilmu itu akan melekat dan bermanfaat untuk orang banyak. Lalu yang keempat itu ada menjauhi maksiat. Untuk bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, berkah, itu kita juga harus menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya saja seperti ini. Ketika kita menuntut ilmu, kita tidak diperbolehkan ketika kita sedang, ya sebetulnya ketika kita sedang tidak menuntut ilmu pun dilarang gitu ya. Namun apalagi kita seseorang yang sedang menuntut ilmu gitu, kita dilarang untuk memakan makanan yang haram, contohnya seperti itu. Jangankan makanan yang haram, makanan yang subhat saja itu kita tidak boleh memakannya. Karena apa? Karena apa yang kita makan itu akan menjadi darah, akan mengalir di dalam tubuh kita gitu, sehingga itu juga akan berpengaruh. Kita telah makan makanan yang haram, bagaimana ilmu itu bisa karena kan ilmu itu merupakan sesuatu yang bersih dan suci gitu. Ketika kita mengkonsumsi atau memakan makanan yang haram, entah itu zatnya ataupun prosesnya yang didapatkan haram, maka itu akan sulit, tubuh kita akan sulit untuk menerimanya, karena ilmu itu akan melekat hanya kepada orang-orang yang memang bersih dirinya, seperti itu. Nah, lalu yang kelima, selalu rendah hati. Ketika seseorang sedang menuntut ilmu, tentunya orang tersebut harus rendah hati, tidak boleh memiliki sifat yang sombong. Karena apa? Ketika kita sombong, merasa lebih baik dibandingkan orang lain, itu merupakan orang yang tidak memiliki akhlak. Balik lagi kepada akhlak seseorang dan adab seseorang gitu ya. Ini kan kita sedang membicarakan adabnya gitu ya. Adab ketika kita menuntut ilmu itu seperti ini, tidak boleh sombong, harus selalu rendah hati. Karena orang-orang yang sombong itu, atau yang menyombongkan diri, merasa dirinya lebih baik, itu adalah orang yang salah satu orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada juga memperhatikan penjelasan. Kita kan juga diajarkan untuk bagaimana caranya menyimak dengan baik dan benar. Nah, ini salah satunya. Ini masuk ke dalam salah satu dalam adab dalam menuntut ilmu, menyimak atau memperhatikan penjelasan. Ketika ada seseorang yang ingin menjelaskan sesuatu kepada kita, maka kita harus menyimak dan saya pernah mendengar ada satu mafuzat yang mengatakan unzur maqala wala tangzur maqala. Ketika ada seseorang yang menyampaikan ilmu gitu ya, menyampaikan sesuatu yang bermanfaat untuk kita, maka kita dengarkan, jangan lihat siapa yang menyampaikan, lihatlah apa yang disampaikan, wala tangzur maqala, dan jangan lihat siapa yang menyampaikan. Jadi ketika ada seorang yang menyampaikan ilmu yang bermanfaat untuk kita tidak perlu melihat orang itu siapa, orang itu dihargai atau tidak, orang itu seperti apa. Tapi kalau misalkan yang disampaikannya itu adalah sesuatu yang bermanfaat bagi kita patut mendengarkan, menyimak memperhatikan apa yang disampaikan oleh orang tersebut, karena itu merupakan salah satu dari adab menuntut ilmu, seperti itu. Lalu ada juga menghafal. Kita seperti contohnya gitu ya, ketika kita mempelajari Al-Quran, menuntut ilmu, mempelajari mengenai Al-Quran, kita juga bisa menghafal, walaupun memang tidak kunjung hafal misalkan, tapi tetap usaha kita menghafalkan gitu, seperti itu. Lalu juga ada mendakwah. Saya pernah mendengar satu ayat yang menyatakan sampaikanlah walaupun hanya satu ayat, karena dari setiap kita yang ada di bumi itu merupakan seorang khalifah yang diutus oleh Allah
mengingatkan dan menyampaikan kepada sesama umat manusia seperti itu. Saya ingin menjelaskan hal ini secara garis besarnya saja, yaitu ketika seseorang muslim, saya akan menjelaskan poin yang ketiga ini secara garis besarnya saja. Setidaknya ada 3 etika yang harus dimiliki oleh seorang muslim dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu yang pertama menegakkan keadilan dan kebenaran, yang kedua menegakkan nilai-nilai kemanusiaan, dan yang ketiga mewujudkan kemaslahatan umat. Kenapa nilai yang pertama adalah keadilan, nilai-nilai keadilan? Karena agama Islam merupakan agama yang komprehensif dan universal. Ajarannya itu mengatur berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat. Nilai-nilai dalam Islam juga dapat dipakai untuk mencapai kemajuan dan kedamaian, bukan hanya oleh muslim saja, namun juga kedamaian untuk non-muslim. Islam bukan agama yang menjadi ancaman bagi golongan tertentu, tetapi Islam adalah sumber keadilan yang melindungi masyarakat dari tindak kezoliman. Karena dalam Islam juga kan kita ada yang namanya dalam Al-Quran dan Sunnahnya telah dijelaskan juga bahwa seorang manusia itu tidak boleh menjadi manusia yang zolim atau tidak menempatkan pada sesuatu yang bukan pada tempatnya. Jadi etikanya adalah dalam Islam itu kita tidak boleh menjadi masyarakat atau manusia yang zalim ketika kita berada di dalam suatu masyarakat atau di dalam suatu negara dan bangsa tentunya. Salah satu hal yang bisa disebut ke dalam bahwa agama atau orang atau seseorang itu dinyatakan zalim adalah ketika seseorang tidak bisa toleransi dalam beragama, tidak menegakkan keadilan. Nah, itu merupakan sesuatu yang zalim, itu tidak adil bagi umat manusia dan yang ada di dalam negara maupun di dalam bangsa tersebut. Musyawarah dan demokrasi Islam. Demokrasi Islam itu merupakan ideologi politik yang berusaha menerapkan prinsip-prinsip Islam ke dalam kebijakan publik dalam kerangka demokrasi. Jadi demokrasi di dalam Islam itu bertujuan untuk itu, menerapkan prinsip-prinsip yang ada di dalam Islam dalam kebijakan publik dalam kerangka demokrasi. Dan musyawarah dan demokrasi ini merupakan sebuah tujuan untuk tujuan agar dapat melaksanakan musyawarah dengan baik dan benar seperti yang telah diajarkan dalam Islam. Seperti itu. Demokrasi kita sudah ketahui, demokrasi itu adalah sebuah tindakan yang diambil secara adil. Demokrasi adalah tindakan sebuah keputusan yang diambil secara adil. Nah, demokrasi ini salah satunya bagaimana caranya agar kita bisa menerapkan demokrasi itu di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu dengan cara musyawarah. Musyawarah yang seperti apa? Musyawarah yang sudah diajarkan dalam Islam, yaitu kita harus adil, kita harus menghindarkan segala perdebatan-perdebatan yang di dalamnya tidak terdapat suatu kemaslahatan. Karena apa? Karena musyawarah ini dapat membentuk sebuah keputusan yang dimana keputusan tersebut adalah keputusan yang paling baik yang diambil. Karena ketika kita bermusyawarah, kita mendengarkan pendapat satu sama lain, kita mengetahui apa yang ada di pikiran satu sama lain, sehingga terbentuklah dan terciptalah sesuatu yang baik, sesuatu yang memang betul-betul
adil seperti itu. Dan Rasulullah juga menganjurkan kepada umat manusia agar senantiasa selalu bermusyawarah dalam permasalahan apapun, agar selalu bermusyawarah dalam mengambil sebuah keputusan agar keputusan tersebut dirasa tepat dan adil bagi semua golongan atau semua umat gitu ya. Seperti contohnya permasalahan yang ada pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu ketika umat Islam ingin diserang oleh orang-orang kafir, oleh orang-orang kafir Quraisy dan sekutunya dengan jumlah yang sangat banyak. Maka di sana Rasulullah memutuskan untuk bermusyawarah oleh para sahabatnya, bagaimana caranya agar kita bisa menghadapi orang-orang kafir tersebut gitu, yaitu dengan cara seperti apa gitu. Rasulullah juga tidak mengambil keputusan secara sepihak, namun Rasulullah bermusyawarah agar mendapatkan hasil yang terbaik, agar bisa memenangkan peperangan tersebut, agar bisa tetap seperti itu. Jadi itu merupakan pengertian musyawarah dan etika berdemokrasi dalam Islam. Sekian yang bisa saya sampaikan mengenai 4 poin tersebut, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.